Halo anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Miss Syahnas. Setelah berbulan-bulan off ya, Miss Syahnas ya. Hari ini Miss Syahnas akan menjelaskan latihan soal 1 persiapan penilaian akhir tahun Matematika kelas 8 2021-2022 ya. Jadi berdasarkan arahan Diknas bahwa soal mata pelajaran matematika itu berjumlah 35 soal dengan jumlah 7 pilihan ganda, 21 pilihan ganda kompleks, 5 isian dan juga menjodohkan, dan 2 uraian atau esai. Nah, jadi bermacam-macam ya nak ya jenis soalnya. Nah, kemudian di sini misalnya sudah buat materi Pitagoras, bank ruang sisi datar, dan juga statistika. Tentunya ini disesuaikan dengan kurikulum masa pandemi ya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, misalnya bahas dari soal nomor 1 ya, materi teorema Pitagoras. Pilihan ganda kompleks, beberapa pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Jadi kalau kita mau mencari yang mana yang sesuai, ingat konsepnya nak ya, sisi miring itu sisi AC. Artinya kalau mau mencari AC, rumusnya harus ditambah. Lihat pilihan ganda yang mana nih? Oh, yang ini benar nih. Nyari AC kuadrat, AB kuadrat ditambah, benar. Kalau nyari AC tadi ditambah. Sedangkan kalau mencari sisi penyikunya AB sama BC itu rumusnya dikurang. Nah, berarti otomatis yang B ini salah ya nak, nggak tepat. Di antara A sama D ya, pilihan ganda kompleks lebih dari 1 jawabannya ya. Untuk mencari AB sama BC itu kata misalnya tadi dikurang. Kalau dikurang, pengurangannya gimana? Pengurangannya yang miring dulu, AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Yang di depan sini adalah sisi miring ya. Jadi yang mana yang di depannya AC? Oke, ini depannya AC nih ya, pengurangan. Jawabannya B sama D ya, mudah ya. Selanjutnya nomor 2 sama juga ya, kayak gitu ya. Nih, nyari X itu sisi miring ditambah. Yang mana nyari X ditambah? Oh, yang D ini 1 sudah dapat. Nyari X kuadrat itu ditambah. Bener ya. Kemudian tinggal nyari Z, Y sama Z. Ini pasti salah ya, nyari X nya dikurang ya. Y sama Z, tapi yang di bagian depan itu harus sisi miring. Nah, artinya yang X, yang A yang benar. Jadi jawabannya A sama D. Ya, kayak gitu. Selanjutnya soal nomor 3. Suatu segitiga KLM dengan siku-siku di L. Oh, bukan dulu ya, KLM. Siku-siku di L, KLM. KL-nya 16, LM-nya 12, ditanya KM. Nih KM enggak tahu sih, KM sisi miring. Bisa menggunakan Pitagoras tadi anak ya. X kuadrat sama dengan, kalau nyari yang miring tadi ditambahkan ya. KL kuadrat dengan LM kuadrat, berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Atau kalau mau kalau nyari X aja atau nyari KM aja nggak ada kuadratnya, artinya ditambahkan akar ya. 16 kuadrat itu 256, 12 kuadrat itu 144, jadi ditambah ya, jadi akar 400. Akar 400 itu adalah 20 cm. Cara cepatnya kita menggunakan triple Pitagoras ya. Pakai triple Pitagoras, triple Pitagoras ada 4 macam yang biasanya digunakan di soal. Yang paling hits itu 345, kelipatan 345, kelipatan 5 12 13, kelipatan 7 24 25, dan terakhir kelipatan 8 15 17. Nah, ini adalah 4 buah triple yang ngehits ya. Nah, maksudnya gimana jadi misalnya cara mencarinya kalau pakai triple? Caranya seperti ini. Nih, ini kan
X-nya nggak tahu ya. Nih jadi kayak gini. Kita urutkan 12, 16 sama X, kan nggak tahu ya. Nih 12 sama 16 paling besar bisa dibagi angka berapa sih? 12 sama 16 bisa dibagi angka 4 nih. Oke, masing-masing bisa dibagi 4 ya. 12 bagi 4 itu 3, 16 bagi 4 itu 4. Nah 3, 4 ini merupakan triple. 3, 4, 5. Oh berarti 5 dikali 4 20 kayak gitu ya. Jadi 3, 4. Oh 3, 4 kita lihat di 3, 4 yang ada 3 sama 4 itu adalah 5 temennya ya. Jadi triple 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, dan 8, 15, 17. Itu kalau bisa dihafalkan biar cepat menjawab soal ya. Selanjutnya soal nomor 4, menjodohkan. Nah pasangkanlah ukuran segitiga di sebelah kiri dengan jenis segitiga di sebelah kanan. Nih berdasarkan jenis segitiga itu ada syaratnya. Kalau segitiga siku-siku itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan syarat C ini adalah sisi terpanjang. C sisi terpanjangnya. Nah kalau siku-siku itu sama dengan, kalau segitiga lancip C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau segitiga tumpul C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita kasih contoh ini ya. Misalnya jawab soal nomor yang pertama ya, yang ini ya, 9, 12, 14. 9, 12, 14. Yang C adalah sisi terpanjang. Oh berarti ini 14 sebagai C, ini sebagai A sama B. A sama B nya boleh kebalik ya nak, kecuali C. C itu pasti sisi terpanjang kalau misalnya di sini ya. Kita masukkan rumus. C kuadrat sama dengan A kuadrat ya ditambah B kuadrat. C 14 kuadrat sama dengan A 9 kuadrat ditambah B nya tadi 12 kuadrat. 14 kali 14 196. 9 kuadrat 81 ditambah 144. Ini 196, 81 tambah 144 225. Nah, ini 196 dengan 225 hubungannya apa? Apakah lebih ataukah kurang atau sama dengan? Tentunya 196 itu kurang dari 225. Jadi, kalau kurang artinya dia segitiga lancip. Ya, kayak gitu mencarinya. Jadi menentukannya pas di bagian bawah. Yang nomor ini kalian tentukan pakai cara yang sama ya, silakan dilanjutkan. Soal nomor 5 berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga yang merupakan ukuran segitiga tumpul. Oh artinya sama kayak nomor 4 tadi ya nak ya, C kuadrat kalau tumpul lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Artinya yang C pas di barisan yang ini C, ini sebagai C. Kalian cari satu-satu yang mana yang lebih dari. Contohnya misalnya ambil ya, ambil nomor 4 misalnya ambil nih 9 itu A, 12 itu B, 13 itu C. Bisa langsungkan C 13 kuadrat dari apa nih 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 lebih dari 81 tambah 144. 81 tambah 144 225. Apakah benar 169 lebih dari? Salah. 169 kurang dari, berarti yang nomor 4 ini bukan. Kayak gitu ya. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah kapal berlayar ke arah timur. Ini berkaitan sama arah mata angin ya. Utara, selatan, timur, barat. Ada kapal berlayar ke arah timur. Ke arah timur 24 km. Jadi dia ke kanan ya bergeraknya ya, sesuai dengan arah mata angin. Kemudian ke utara dia, ke utara sejauh 18. Pertanyaannya jarak terpendek posisi awal dan posisi akhir. Awalnya di sini, akhirnya di sini ditarik garis. Nah, X nih. Jadi
Gimana tuh? Nah, ya. Nah, jadi bisa kita pakai triple 18, 24 sama X biar mempermudah kita mencari jawabannya ya. 18 sama 24 sama-sama paling besar ya nak, bisa dibagi 6. Jadi berapa tuh? Bagi 6 3. Oh, 3 4 5 lagi. Oh, artinya 5 kali 6 30. Jadi jawabannya isian ya. Jawab aja angkanya saja, 30 km. Selanjutnya, nilai yang sesuai pada gambar di samping. Oh, pada gambar di samping yang belum tahu itu garis AC sama garis AD. Oke, kita cari coba. Pakai triple aja ya nak, biar mudah. Nih kita nyari misalkan X yang ini ya. Berarti 9, 12 sama X. Kita cari sama-sama dibagi 3 ya. 3 4 5 nih. 5 kali 3 berarti AC sama dengan 15. Udah dapat nih sekarang AD berarti misalnya nih Y nih, misalnya 8 15. Nah Y 8 dengan 15 nggak bisa dibagi Miss. Oh, artinya dia triple Pythagoras model yang lain. Tadi misalnya catatkan 8 15 temennya 17 ya. 8 15 17 mana tadi ya, berarti Y-nya pasti 17 ya, karena dia kelipat triple ya. Lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 sama seperti yang soal nomor 4 sama 5 tadi ya nak ya. Dicek. Ini kan 4 5 6 segitiga A. Berarti ini A B C. Masukkan ke rumus apa tadi? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kalau dia siku-siku. Kalau dia lancip dia kurang, kalau dia tumpul dia lebih. Tinggal kalian cek antara A sama D. Cara mencarinya sama kayak soal nomor 4 dan 5 ya. Selanjutnya soal nomor 9. Sebuah tangga dengan panjang 1,5 meter bersandar pada dinding. Ada dinding ya, dinding, ada tangga. Tangga ini panjangnya 1,5 meter ya. Jika jarak antara dinding dan ujung tangga, dinding sama ujung tangga pada lantai 0,9, dinding sama ujung tangga pada lantai. Oh, ini jaraknya ini ya, 0,9. Ditanya maka tinggi tangga dari lantai. Tinggi tangga itu dari lantai nih. Ditanya H itu misalnya. Ya pakai, nggak usah pakai kuadrat, pakai triple aja. Karena memang kita lihat nih jawabannya ini bagus ya. 0,9, 1,5 sama H. Atau karena 1,5 di sisi miring tulisnya di ujung aja ya biar enak ya. H sama 1,5. Miss ini koma-komahan Miss, nah nggak usah kalian bayangkan, nggak usah pakai koma deh, nggak ada koma kayaknya tuh misalnya kan, ini dibagi 3 nih, jadi ini kan dibagi 3 0,3 atau 3 gitu ya, bagi 3 ini jadinya 5. Nah 0,3 0,5 berarti satunya 0,4 3 4 5. Jadinya berapa nih? 1,2 kan 12 ya biasanya ya. Nomor 10. Perhatikan gambar trapesium sama kaki KLMN. Jika KL adalah 34, MN 20, H itu nih ya 24, dia trapesium sama kaki ya, sama kaki ya. Oke. Nah, berapa pernyataan yang benar? Nih lihat ya, kita bagi 2 dulu nih. Nah, ini atasnya kan 20 ya, berarti ini juga 20. Berarti sisanya karena ini 34 nih, tengah-tengahnya 20, jadi sisanya 14 ya dibagi 2. Jadi ini 7, ini 7. Nih, ini segitiga siku-siku ya, Nak ya. 7, 2, 4 nih segitiga siku-siku, misalnya warnain beda misalnya ya.
Ini ya, aduh bisa. Nah, 724 temennya 25, lihat triple 72425 ini juga, ini kan sama ya 72425. Nah, jadi kita cek jawabannya. Panjang KN 26, bener nggak? KN 26 salah, KN itu 25. LM 25, oke bener. Keliling KLMN, lihat keliling itu artinya dijumlahkan. Pinggirnya aja. Ini luarnya aja ya. Jadi keliling itu 20 tambah 25 tambah 34 tambah 25. Jawabannya adalah 104 ya. Oke, jadi jawabannya B sama D. Lanjut soal terakhir di nomor 11 ya. Ini penghabisan dari teorema Pythagoras ya. Dua buah pesawat tempur sedang terbang melintasi kapal induk. Nih ada kapal tempur nih ya. Dia melintasi kapal induk, ini kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 60 km dari kapal induk. Ini 60 km radar. Ini radar. Ya, jadi jaraknya 60 km. Mendeteksi bahwa posisi kapal kedua pesawat tempur berjarak 100 sama 156. Yang pertama jaraknya 100, yang kedua jaraknya 156. Pertanyaan ini ya, kalimatnya, pengamat juga mengatakan bahwa jarak antara kedua pesawat tempur adalah sejauh 56. Katanya ini sejauh 56. Bener nggak ini jauhnya 56? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kalau ini soalnya esai, tentunya kalian harus buat diketahui dulu. Diketahui, ditanya lengkap ya anak ya, kayak gitu biar nilainya maksimal. Karena ini soalnya esai. Ya. Nah, terus gimana cara menjawabnya? Kita buat ini adalah segitiga siku-siku. Nah, nih lihat. Mana? Nah, ya ini segitiga siku-siku ya. Nah. Gitu ya. Nah, misalnya saya gambarkan di sini misalnya bisa pindahkan. Ini 60. Ini 156 misalnya. Nih, segitiga siku-siku yang besar, yang luar nih. Kita diamin dulu yang 100-nya itu. Kita cari coba dari atas ke bawah ini berapa coba. Gimana cara mencarinya? Misalin X. Pakai triple ya. 60 X sama 156. Coba 60 dengan 156 bisa dibagi berapa? Tentu saja bisa dibagi, paling besar bisa dibagi 12. 60 bagi 12 itu 5. Ini yang belum tahu, ini 156 bagi 12 itu 13. 5 temennya apa? Berdasarkan triple ada 4 macam, ada 5, 12, 13. Artinya 12 kali 12, berarti X ini adalah 144. Panjang dari atas ke bawah itu 144 ya, ini 144 nih. Kemudian kita cari yang segitiga yang kecil. Pindahin di mana ya? Di sini misalnya segitiga kecil. 60 sama 100 sama Y misalnya nih. Kita cari yang kecil ini ya. Jadi 60 Y sama 100. Enggak muat ya. Tunggu kita pindahin dulu. Ini 100 ya. 60 ya. Pindahin sini aja boleh nggak ya? 60 Y 100 sama-sama bisa dibagi 20 jadinya 3 titik-titik sama 5 3, 4, 5 berarti 4 dikali 20 jadinya Y nya 80. Jadi dari sini 80. Artinya kalau dari atas ke bawah 144, dari tengah ke bawah 80, berarti dari atas sampai ke tengah ini berapa nih jarak dua kapal ini? Artinya jaraknya adalah 144. Jadi jarak, nanti rapi-rapi buatnya anak ya. Semuanya 144 dikurang 80. Jadinya berapa nih?
44 km. Berarti bagaimana jawabannya? Berarti salah yang dikatakan pengamat. Kenapa salah? Karena jaraknya hanya 44 km bukan 56 km. Berarti harus membuat keputusan di sini anak ya, buat keputusan. Tapi harus buat jalannya juga ya. Oke, baiklah, itu saja untuk materi Pitagoras. Ya, nanti selanjutnya yang di sana akan dilanjutkan ke kisi-kisi kedua ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.